Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Busur Tekno AVP. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua, sahabat-sahabat pioner dimanapun Anda berada. Berikut ada berita dari Newsway mengenai informasi Pi Network. Pi Network dapat menunda peluncuran mainnet terbuka karena PHK sektor kripto terus meningkat. Tim inti jaringan Pi telah mengisyaratkan mainnet terbuka akan segera ditayangkan dan platform mungkin dapat terhubung ke blockchain lain. Tetapi keruntuhan FTX yang tiba-tiba dapat mengubah rencana untuk debut mainnet. Karena investor terus keluar dari industri kripto, ada ketakutan terutama di dalam komunitas Pi bahwa tim inti dapat menunda peluncuran open mainnet seperti yang disyaratkan 2 hari lalu melalui tweetnya. Sekarang beberapa pelopor terutama yang memperdagangkan barangnya untuk Bitcoin menjadi khawatir jika tren pasar kripto terus berlanjut seperti ini. Industri kripto mulai menurun kurang dari 2 minggu setelah media dibanjiri dengan laporan tentang kegagalan platform pertukaran cryptocurrency FTX dan terus menurun dengan cara yang sama sepanjang minggu ini. Nah, dan ini berita tentang FTX. FTX bisa memiliki lebih dari 1 juta kreditur menurut pengajuan baru. Jika ini akurat, Ahluwalia mengklaim bahwa penipuan FTX sangat besar dan CEO Enron dipenjara karena pelanggaran yang lebih kecil dari ini. CEO pertukaran cryptocurrency bangkrut FTX, Sam Bankman-Fried, saat ini dianggap sebagai salah satu individu yang paling dibenci di dunia setelah dipuji sebagai penyelamat usaha yang gagal. Motif pribadinya yang potensial sekarang sedang diperiksa. Kepercayaan investor telah rusak secara signifikan karena kekhawatiran tentang penularan FTX. Pasar sangat ketakutan, tetapi analisis industri masih mendorong Bitcoin. Salah satunya adalah Nayib Bukele, Presiden El Salvador, yang mengklaim bahwa tujuan Bitcoin adalah untuk menghentikan menipu orang, seperti dana talangan dan penugasan kembali kekayaan. Sam Bankman-Fried. Selain itu, ada laporan bahwa pertukaran tersebut mungkin memiliki lebih dari 1 juta kreditur, 1 juta atau lebih debitur. Ketika bursa meminta perlindungan kebangkrutan bab 11 minggu lalu, terungkap bahwa mereka mungkin memiliki lebih dari 100.000 kreditur menurut pengajuan baru ini. Jumlahnya sekarang mungkin melebihi 1 juta. Pengacara dari perusahaan mengatakan, faktanya mungkin ada lebih dari 1 juta kreditur dalam kasus bab 11 ini. Ini menunjukkan bahwa keruntuhannya yang tampaknya merupakan pukulan terburuk bagi sektor ini memiliki dampak yang signifikan pada pedagang dan konsumen retail normal cryptocurrency. Antitesis dari Bitcoin adalah FTX. Dalam tweet baru-baru ini, Presiden El Salvador mengkritik CEO platform sebelumnya dan mengklaim bahwa FTX adalah kebaikan dari Bitcoin. Gerakan altruisme efektif yang diusung oleh Bankman-Fried saat ini tengah menjadi perbincangan. Dana talangan untuk Voyager dan BlockFi sekarang tampaknya benar-benar machiavellian. Menurut Ram Ahluwalia, CEO dan salah satu pendiri agensi analitis, mengingat
klaim bahwa perusahaannya bangkrut. Teori Ahluwalia mengatakan bahwa FTX salah menggambarkan diri mereka sebagai ksatria putih, padahal sebenarnya mereka adalah hakal. Mereka adalah nakal. Dia menjelaskan bahwa untuk membeli waktu dan memperlambat margin call, berusaha mengakuisisi krediturnya. Sudah diketahui bahwa FTX berutang kepada Voyager ratusan juta dalam bentuk pinjaman, ditambahkan dia. Ketika Anda tidak dapat melunasi hutang Anda, debitur menghapus ekuitas Anda dan memiliki perusahaan Anda. FTX dengan cara yang benar-benar Lex Luthor berusaha membeli Voyager untuk mencegah hal ini. Induk baru menanggung kewajiban anak perusahaan juga. FTX dapat memperoleh dengan ekuitas 32 miliar dolar yang meningkat tetapi sebenarnya tidak berharga. Analis juga menyatakan bahwa FTX dan Alameda, perusahaan dagang saudaranya, sama-sama memiliki kelemahan dalam neracanya. Kedua bisnis tersebut memiliki pinjaman yang harus mereka bayar dalam bentuk kewajiban. Di sisi aset, laba ditahan, mereka dieliminasi karena rugi usaha karena net present value-nya negatif. Ahluwalia menegaskan bahwa akuisisi BlockFi dan Voyager untuk sementara menyelesaikan kedua masalah tersebut. Ini membutuhkan target untuk memiliki kredibilitas di pihak pengakuisisi dan juga membutuhkan uji tuntas terbalik karena bentuk pembayarannya adalah ekuitas FTX. FTX lebih besar atau Enron berikutnya. Investor dalam cryptocurrency sangat marah dengan penurunan tiba-tiba FTX. Banyak yang menuntut agar SBF dijatuhi hukuman penjara sebagai tanggapan atas laporan bahwa dia menggunakan dana pengguna pertukaran untuk menutup kerugian dalam perusahaan kripto yang goyah. Departemen Kehakiman Amerika Serikat saat ini sedang menyelidiki apakah SBF hanya tidak kompeten atau apakah dia sengaja menyesatkan pengguna. Namun jika teori Ahluwalia terbukti akurat, skala penipuan akan lebih besar daripada raksasa energi Enron yang terdiskreditkan, yang terlibat dalam bisnis dan metode akuntansi yang meragukan di awal tahun 2000-an. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, FTX saat ini sedang diselidiki untuk kemungkinan penyimpangan oleh regulator sekuritas Bahama dan penyelidik keuangan. Juga dibatalkan oleh Visa. Pemroses pembayaran terbesar di dunia adalah inisiatif kartu debit yang baru diumumkan. Itulah penjelasan sedikit tentang FTX dan ataupun ada pengaruh dan efek kepada Finetwork secara tidak langsung menghambat peluncuran mainnet dikarenakan FTX mengalami kebangkrutan. Oke, baiklah, itu aja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pengetahuan tentang FTX dan mainnet Finetwork. Salam sukses selalu, tetap semangat, salam sehat, salam bahagia, tetap positive thinking dan terus menambang. Kita nantikan open mainnet untuk Finetwork. Untuk itu saya berterima kasih atas kunjungan Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.